Oke, hai semua, kembali lagi sama aku di Pick a Card kali ini. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Oke, tema hari ini yaitu Pick a Card tentang kehidupan kalian setelah kalian menikah dengannya. Oke, aku langsung aja ke Oracle Cardnya. Aku ingetin lagi, kalau ini general reading, jadi bisa resonate, bisa enggak, dan energinya itu bisa vice versa. Ini bisa energi kamu atau energi dia. Dan aku ingetin lagi, kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, usahain buat ditonton, jangan di skip biar energi kamu bisa masuk dan bisa lebih resonate di readingan ini. Oke, aku langsung aja. Kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Oh ya, kalau kalian misalnya mau request tema apa, kalian bisa komen. Nanti kalau misalnya aku bisa, jadi bakal aku buatin gitu. So aku pasti gak. Aku udah bingung sih sebenarnya mau buat tema apa. Oke, jadi ini aku cut dulu. Oke, jadi gini. Ini untuk yang pilih file nomor 1, ini file 2, dan ini file 3. Aku rapiin dulu. Oke. Kalian bisa pilih dari file 1, file 2, dan file 3. Kalau kalian butuh waktu lebih untuk memilih, kalian bisa pause video ini. Oke. Aku langsung aja ke file nomor 1. Untuk file nomor 2 dan file nomor 3 nanti. Oke. Untuk yang pilih file nomor 1, Sacred Space. Jadi gini, kalian diminta untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki kekuatan spiritual agar kalian lebih terhubung lagi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini bisa tempat ibadah atau bisa juga emang tempat-tempat bersejarah yang memiliki kekuatan spiritual kayak gitu. Jadi mungkin saat kalian mengunjungi itu setelah menikah, maka kalian akan dibukakan pintu jodoh yang terbaik seperti itu, dan akan dibantu juga untuk menghadapi segala masalahnya gitu. Oke, aku akan langsung ke tarotnya. Aku ingetin lagi, kalau ini general reading, jadi bisa resonate, bisa enggak, dan energinya itu bisa vice versa. Ini bisa energi kamu atau energi dia, dan kalau aku lagi nge-shuffle, usahain ditonton, jangan di skip biar energi kamu bisa masuk dan bisa lebih resonate lagi. Oke, aku langsung aja. Ini aku akan ambil dulu ciri-cirinya, nanti baru aku akan ambil kehidupan setelah menikahnya. Oke, ciri-ciri seorang yang akan menikah dengan kamu. Ada Three of Pentacles, ada The Emperor. What else? Please tell me more. Oke. Jadi ada Knight of Swords, ada Three of Cups, and Death. Terlalu jauh ya, sini aneh. Oke. Ada The Hangman. Wait, aku rapiin dulu. Lalu ada Eight of Pentacles and Knight of Pentacles. Aku rapiin dulu ya. Oke, jadi siapa orangnya? Jadi pasangan kamu di masa depan itu merupakan teman, ada di lingkup pertemanan kalian. Karena di sini ada Three of Pentacles, ada Three of Cups, and Eight of Pentacles. Jadi ini konfirmasi kalau emang pasangan kamu di masa depan itu merupakan teman kamu. Jadi ada di lingkup pertemanan kamu.
Aku lihat pertemanan itu cukup intens. Ini bisa teman dari teman kamu, bisa kamu dikenalkan oleh teman kamu, atau emang teman sekolah kamu, entah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga bisa. Bahkan ada yang di tempat kerja, jadi ada teman kerja juga atau relasi kerja, bisa juga. Pokoknya ada hubungan seperti itu, hubungan pekerjaan, hubungan pendidikan. Close friend bisa juga. Ada yang benar-benar udah deket banget sampai kayak ngomong berhadapan kayak gitu. Kadang ada juga yang aku lihat di sini dia itu kayak kamu atau dia itu pernah minta tolong kayak gitu. Jadi ada suatu pembicaraan yang intens. Selain itu juga dia itu ciri-cirinya orangnya itu pemberani, aktif, semangatnya itu menggebu-gebu banget. Tapi ya dia itu berkuasa. Jadi kayak dia itu berjiwa kepemimpinan. Entah mungkin ini juga pernah jadi ketua kelas kamu, korti kamu, atau ketua di bidang lingkup pekerjaan kamu. Yang jelas dia itu berwibawa, lalu juga berkuasa, memiliki kekuasaan karena emang dia memiliki jiwa pemimpin. Jadi dia memegang kendali untuk sesuatu. Ya, jadi itu. Tapi dia ini rada kayak kadang egois. Jadi apa yang dia mau jadi harus ikutin maunya dia gitu. Jadi jatuhnya egois kayak gitu. Tapi dia datang ke kamu nanti setelah ada perubahan. Jadi ada death di sini. Jadi dia harus mungkin nggak sekarang, tapi nanti setelah dia sudah sadar kayak gitu. Jadi bakal ada sesuatu yang berubah, bakal ada transformasi sehingga dia akan datang. Tapi energinya itu masih pasif. Dia masih banyak yang dipikirin juga sih. Aku lihat datangnya tuh pelan. Karena banyak yang dia pikirin. Dia yakin nggak untuk maju, atau dia juga masih mencari bener nggak dia kayak gitu. Jadi dia masih kayak The Hangman ini masih kayak meditasi, masih kayak berfokus, tenang dulu, pasif, menelaah semuanya. Dan Knight of Pentacles itu kan sama juga. Jadi dia itu datang, pasti datang, tapi slow but sure kayak gitu, pelan tapi pasti kayak gitu. Itu sih yang jelas dia ini mulai sekarang. Jadi kamu perhatiin deh lingkup pertemanan kamu, lingkup kerja kamu, lingkup sekolah kamu, bisa juga teman dari teman kamu kayak gitu. Karena ya emang ada di sana gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari kehidupan kamu. Bisa juga kalian ketemu sama dia itu saat kalian lagi kesini ke tempat yang memiliki kekuatan spiritual untuk connect terhadap Tuhan. Karena di sini kan Three of Pentacles ini juga dalam hal komunikasi dan juga kayak lagi berdoa gitu kan. Jadi kalian bisa ketemu saat kalian mungkin berkonsultasi terhadap teman atau siapapun, dan atau juga lagi sembahyang, lagi berdoa ke suatu tempat. Bisa juga ada yang lagi celebration. Jadi kalian ketemunya itu pada saat graduation, lagi hangout sama teman, kumpul-kumpul, lagi apa sih namanya? Kalau kita ketemu sama teman lama itu reunian. Bisa juga kalian lagi reunian, kalian ketemu sama orang ini. Dan ada juga yang emang lagi situasinya fokus di tempat kerja, fokus niti karir, tapi tiba-tiba orang ini datang gitu. Ada beberapa skenario sih. Kalau untuk zodiaknya Aries kuat, Capricorn, Virgo, Taurus juga kuat. Lalu Scorpio, ada aku lihat Scorpio. Lebih kuatnya sih Aries sama Earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus itu. Oke, aku akan ambil dari sini. Kehidupan kalian setelah menikah dengannya. Kehidupan kalian setelah menikah dengannya untuk amplifier nomor 1. Bagaimana kehidupan kalian setelah menikah dengannya?
Untuk yang pilih file nomor 1, wah jatuh. Ada the High Priestess, ada Queen of Attempts atau Queen of Swords. Kalau aku lihat sih di sini kalian sekarang ini situasinya lagi masih ada jarak ya. Karena ini di sini kan ada Death, di sini juga ada Knight of Pentacles. Jadi emang ada sesuatu yang ada jarak yang luas, yang lebar di antara kalian. Jadi mungkin kalian lagi berjauhan untuk saat ini. Lalu ada the Oak King. Jadi the Oak King ini sama dengan the Hangman. Jadi emang energinya tuh pasif. Ada Two of Wands. What else? Please tell me more for Hopic file number 1. Ada the Lord of Shadows. Jadi file nomor 1 ini jatuh aja ya. Kayaknya benar-benar aktif banget orangnya, semangat, menggebu. The World Tree. What else for Hopic file number 1? Ada the Hornet God. Ada Nine of Cups. One more. Okay, thank you. Ada the jatuh. Ada the Shy. Aku rapiin dulu. Oke, jadi tunggu. Jadi gini, untuk kamu yang pilih file nomor 1, orang ini atau kamu itu bisa jadi ngerti tentang spiritual kayak gini, tarot kah, atau third eye-nya terbuka kah, pokoknya kalian mengerti tentang itu, bisa kalian atau dianya. Karena di sini juga ada berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat yang memiliki kekuatan spiritual. Jadi ya pantas aja ada the High Priestess, karena salah satu dari kalian atau mungkin kalian berdua memiliki kekuatan tentang itu. Jadi kalian memiliki intuisi yang kuat, kalian bisa memanifestasikan yang kalian inginkan karena kalian tahu itu apa. Jadi kalian mengerti tentang itu, bisa kamu atau dia. Kehidupan kamu setelah menikah dengannya itu ya kalian itu emang dipersatukan. Karena gini, kayak ini ya, di sini kan ada the World Tree. Jadi emang kalian itu kayak gini. Jadi kayak misalnya ada hambatan di bawah, ada ular ini, tapi si dia yang bakal ngebantu kamu, ngasih jalan kamu. Jadi apapun itu, kalian itu akan saling membantu di masa-masa sulit, masa senang. Karena emang kalian itu kekuatan satu sama lain seperti itu. Dan kalian itu bakal selalu terlindungi karena entah kamu atau dia itu sudah memiliki pelindung bawaan. Kalian selalu terlindungi gitu. Tapi aku lihat sih lebih ke dianya sih. Dia yang emang bawa emang punya pelindung dari lahir. Jadi kehidupan kamu setelah menikah dengannya itu kamu kayak dapetin apa yang kamu mau selama ini. Jadi kamu bahagia, kamu sadar kalau ternyata kebahagiaan kamu itu sama dia. Karena Nine of Cups itu kan berarti kamu duduk aja, kamu menanti dia yang datang. Jadi kayak setelah kamu menikah dengannya, kamu sadar apa yang kamu mau selama ini itu dia bisa ngasih gitu. Dengan kamu diam aja kayak gitu, kamu duduk, kayak dia itu juga orangnya agak peka, tapi kadang ya kayak gitu, egois. Dia tahu apa yang harus dia kasih dan kapan harus memberi itu gitu. Tapi kalau udah nggak sesuai sama dia, ya dia nggak bakal mau gitu. Tapi dia itu orang yang berpengaruh sih, aku lihat. Tapi emang
the Aki atau the Hangman ini ada 2 kali, berarti emang dia itu pasif kayak gitu. Mungkin dia ini tipe orang yang kayak agak-agak pendiam gitu, nggak terlalu banyak ngomong, dan itu kadang buat kamu bingung juga sih nantinya. Tapi kamu ngerti dia sih, aku lihat, karena emang dia itu ada sesuatu yang dia sembunyiin yang nggak bisa semuanya itu dia kasih tahu sama kamu gitu. Karena the High Priestess itu kan ini kan banyak, ada 3 pintu kayak gitu, jadi emang nggak semuanya itu bisa kamu buka, nggak bisa semua itu yang dia kasih tahu gitu. Ada the Lord of Shadow juga, jadi ada sesuatu yang emang dia tutupi, yang emang belum siap dia kasih tahu setelah kamu menikah. Bahkan Two of Wands, ada sesuatu yang benar-benar dia bingungin, tapi setelah kamu menikah dengan dia, kamu ngerasa happy ya, karena di sini ada ini Nine of Cups dan juga Two of Wands. Jadi kalian happy, hidup bahagia kayak gitu. Jadi kamu menerima, oke, setiap orang pasti punya rahasia gitu. Biarpun udah menikah bukan berarti semuanya harus diucapin gitu kan, dikasih tahu. Kamu ngerti itu. Jadi dan dia itu juga berusaha untuk memberikan yang kamu mau. Itu jadi ada kebahagiaan, kamu sama dia itu happy karena kalian itu emang ditakdirkan untuk ini menjadi kekuatan satu sama lain. Saat dia kesulitan, kamu yang akan menolong dia. Saat kamunya yang kesulitan, dia yang akan menolong kayak gitu. Dan emang energinya itu emang saling menolong seperti ini. Energinya akan selalu terlindungi. Jadi kalian sama dia itu aman. Oke. Tapi ya ini ada the Seat juga, jadi emang kalian itu diberkati dan akan selalu ditunjukkan jalan oleh para malaikat. Di sini kan ada malaikat, ada sinar seperti itu. Jadi ya kalian akan selalu diberkati dan akan selalu happiness sama orang ini. Biarpun orang ini agak, jadi kalau kamu mau apa, terus juga kamu mau gimana, dia kurang apa, kamu bilang aja sama orang ini, karena orang ini pasif. Dia itu pasif orangnya. Jadi harus kamu kasih tahu dulu baru dia ngerti gitu. Tapi saat dia yakin, dia bakal berusaha buat ngasih kamu kebahagiaan gitu. Happy sih aku lihat, walaupun ada beberapa rahasia yang enggak diungkapin, tapi aku lihat ya orang ini bisa memberikan yang kamu mau gitu. Aku akan ambil dari gimana cara ambil? Aku akan ambil dari sini untuk konfirmasinya. Kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Yang pilih file nomor 1. Saran aku jangan sampai ada orang ketiga di antara kalian. Jangan sampai ada orang yang berusaha untuk mengganggu kehidupan pernikahan kalian nantinya. Itu sih saran aku, karena di sini kayak ini kan keluarga udah bahagia, tapi di sini ada yang ngeliatin dari jauh. Jadi jangan sampai ada, ya setiap hubungan itu pasti ada hatersnya kan, ada yang iri juga. Jadi jangan sampai itu mengusik hubungan kalian. Kamu di sini harus jadi Queen of Sword. Jadi kamu jadi orang yang tegas, kamu orang yang pemberani dan bijaksana. Jangan takut untuk mengambil tindakan, karena the Emperor itu orangnya kan tegas. Dan begitu juga kamu juga harus berani mengambil tindakan. Saat udah sesuatu nggak benar terjadi, kamu harus ambil tindakan juga. Jadi ada Nine of
Ah, apa sih? The Hierophant? No. The Hermit. Ada The Hermit. Sorry aku lupa. Udah lama gak ngambil tarot. Ada The Hermit. Jadi kamu itu harus dengerin intuisi kamu, kata-kata orang tua kamu, orang tua dia. Jadi kayak ada yang ngasih tahu, kamu dengerin, dan ini orangnya lebih tua dibanding kamu, pengalamannya pun lebih banyak. Itu biarkan mereka membimbing dan membantu kamu, jangan abaikan kayak gitu. Oke, terus juga bisa jadi gunakan intuisi kamu, karena semua jawaban kamu itu ada di pikiran kamu. Ada another Three of Pentacles ya. Jadi konfirmasi orang ini emang dia memiliki skill komunikasi yang baik dan ada di lingkup pertemanan kamu. Ada Ten of Pentacles. Kamu sama dia itu bakal aman sih. Kalau masalah finansial kalian bakal baik-baik aja. Nih, di sini kan dah. Cuma kayak kalian itu mungkin ada, aku lihat ini spesifik 1-2 orang ada masalah terhadap restu orang tua. Entah orang tua dari kamunya atau dianya, itu kayak kalian masih ragu juga untuk meminta restu dari mereka, kayak agak ada rasa ketakutan aku lihat. Tapi untuk masalah finansial baik-baik aja, kalian akan aman sama orang ini karena ya kalian saling mencintai, saling menghargai, dan akan memberikan serta menerima gitu. Karena energi itu emang saling mencintai gitu. Ada Four of Pentacles. Ini Four of Pentacles-nya kan kebalik, seharusnya kayak gini. Tapi kebalik. Jadi kamu harus lebih masuk lagi ke dalam diri kamu untuk mengenali orang ini dan banyak-banyak introspeksi. Kayak gitu. Jangan lari dari masalah, tapi lebih belajar untuk memandang ke depan dan memandang ke dalam diri sendiri, karena semua jawaban atas pertanyaan kamu itu ada dalam diri kamu. Jangan juga terlalu boros saat kamu menikah dengan orang ini. Oke, kamu memiliki finansial yang baik, karena aku lihat orang ini juga mapan gitu. Tapi jangan biarkan itu menjadi kamu boros kayak gitu, karena Four of Pentacles ini tanda-tanda bahwa kamu harus lebih hemat lagi memperhatikan keuangan kamu. Jangan hanya mengikuti kemauan kamu, itu sih aku lihat. Oke, aku akan ambil dari sini. Itu yang pilih file nomor 1. Oke. Ada engagement. Your love life is scanning to a higher level of commitment. Oke. Kalian akan next level. Jadi di sini aku lihat kalau kalian mungkin memiliki pacar, bisa jadi kalian akan naik levelnya ke tunangan atau bahkan ke pernikahan kayak gitu. Tapi kalau yang udah bertunangan ini bisa naik level jadi pernikahan. Oke. Pokoknya ada komitmen yang akan naik tingkatnya, dan ini bisa jadi pasangan kalian yang sekarang aku ramal. Oke. Kalau yang single, sabar. Nanti pasti ketemu. Oke. Dan ya, orang ini kamu yakin aja orang ini aman untuk kamu cintai, karena orang ini akan menghargai kamu, menghormati kamu, dan mengutamakan kamu, karena dia itu mengerti arti kata menghargai seseorang. Terutama kalau kamu yang nonton inilah feminine, ya orang ini akan menghargai kamu seperti seorang ibu, karena dia tahu wanita itu pantas untuk dihormati dan dihargai selayaknya ibunya sendiri, seperti itu. Dan di sini ada malaikat juga, dan ya kalian karena emang akan selalu dilindungi sih, karena di sini kan seperti aku lihat ada the Hornet God, jadi emang selalu terlindungi.
ada flirt, disuruh lebih mengekspresikan dan memperlihatkan kalau kamu suka sama dia, ya lebih diperlihatin lagi kayak gitu, menggoda. Hehehe. Nanti setelah kamu menikah sama dia, kalian itu kadang juga kayak saling menggoda gitu. Jadi biarpun udah nikah, bukan berarti masa pacarannya nggak lagi dong, bukan berarti udah jadi kayak papa mama kayak gitu, tapi kalian tetap bisa menjaga keharmonisan kalian. Jadi keluarga yang harmonis sih aku lihat. Aku akan ambil dari sini untuk inisialnya, dan file nomor 1. Inisialnya itu ada huruf X, namanya X, bisa X, lalu ada E, lalu ada huruf M, ada huruf B, dan ada huruf A. Jadi untuk inisial namanya ada A, B, E, M, dan X. Oke, aku rasa itu aja untuk amplify nomor 1. Semoga resonate. Thank you so much for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye, file nomor 1. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, yaitu Guiding Children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Jadi kamu diminta untuk banyak-banyak membantu anak-anak karena kamu memiliki kemampuan untuk membantu, lalu juga membimbing dan juga membantu anak-anak itu untuk healing atau sembuh dari luka-lukanya. Terutama kalau misalnya kamu yang emang suka ke panti asuhan atau membantu anak-anak, bisa juga kamu jadi seorang pengajar, guru TK, playgroup atau something like that. Jadi kamu emang membantu anak-anak, kamu harus membantu itu, gunain skill kamu, karena dengan begitu kamu bisa menarik cinta yang kamu mau. Bisa juga kamu akan berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki anak. Itu sih aku lihat. Oke, aku langsung ke tarotnya. Aku ingatin lagi kalau ini general reading, jadi bisa resonate bisa enggak, dan energinya itu bisa vice versa. Ini bisa energi kamu atau energi dia. Dan kalau aku lagi nge-shuffle, usahain ditonton, jangan di skip, biar energi kalian bisa masuk dan lebih resonate. Oke? Aku akan ambil ciri-cirinya dulu, siapa dia dan ciri-cirinya. Untuk yang pilih file nomor 2, ciri-ciri dari pasangan kamu yang akan menikah dengan kamu nantinya. Itu yang pilih file nomor 2. Jadi ada Page of Pentacles, lalu ada Ace of Swords, ada Four of Pentacles, wait. Hai. Oke deh. Nggak deh. Sedikit-sedikit aja dulu. Ada Knight of Pentacles, ada Three of Swords, ada The Devil, and one more please. Thank you. Ada The World. Aku rapiin dulu. Jadi gini, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ciri-ciri orang yang akan menjadi yang menikah dengan kamu nantinya itu, dia itu tipe orang yang suka memberi. Jadi dia lumayan mapan, cuma ini bisa jadi ada beberapa skenario yang aku lihat di sini. Ini bisa jadi orang yang pernah buat kamu patah hati, atau bisa juga kamu akan bertemu dengan orang ini dan orang ini akan bantu kamu untuk healing dari rasa sakit, kekecewaan kamu terhadap hubungan kamu di masa lalu, kayak gitu. Jadi ada juga di sini yang aku lihat
kamu itu pernah sakit hati, bener-bener kamu atau dia itu pernah sakit hati, dan itu bener-bener kayak sampai ada main fisiknya. Aku lihat dikekang gini gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berhubungan sama ini, nggak boleh, bener-bener dikekang. Dan itu buat kamu bener-bener ngerasain takut dan sakit. Ini bisa kamu atau dia, oke? Aku ingatin lagi itu. Karena itu jadi ada proteksi terhadap diri sendiri yang kayak memproteksi biar kejadian itu nggak keulang lagi, sehingga itu yang buat dia itu nutup hatinya gitu, ragu untuk membuka cintanya, membuka hatinya untuk cinta yang baru. Itu yang buat dia jadinya dia mau cinta, dia tahu kamu, dia mau kamu, tapi dia berpikir lagi. Makanya ada Knight of Pentacles, itu artinya slow but sure gitu. Jadi dia datangnya tuh pelan-pelan banget, karena banyak hal yang dia pikirin, karena ya dia pernah disakitin dulunya itu. Dia pernah ngalamin yang namanya benar-benar sakit karena cinta, dikekang, bahkan ada juga yang main tangan seperti itu, ada kekerasannya gitu sih. Aku lihat itu skenarionya. Kalau yang lainnya itu ada juga orang ini akan membantu kamu keluar dari sakit hati kamu, keluar dari toxic relationship kamu yang kamu jalanin saat ini. Kalau kamu sekarang memiliki pasangan, bisa jadi orang ini akan datang dan membantu kamu untuk lepas dari toxic relationship ini gitu, sehingga dia bisa membantu kamu untuk memprotek kamu. The World itu kan ada energi proteksi juga, energi perlindungan, jadi dia bakal ngebantu kamu. Itu skenario kedua. Orang ini suka memberi dan dia tuh orang yang cerdas. Dia pintar dalam komunikasi, dia juga bisa punya bisnis. Di sini indikasinya ada new business juga. Dia mungkin baru ngebangun bisnis atau dia berinvestasi terhadap sesuatu. Dia itu orang yang pemberi, bisa jadi di sini ada Page of Pentacles dan Knight of Pentacles. Jadi dia itu sedang mengalami revolusi. Seperti pikirannya itu lebih dewasa lagi. Cuma ya emang kayak gitu. Dia berpikir. Ini bisa berarti juga mungkin ini orang terdahulu kamu yang pernah buat kamu trauma terhadap cinta. Itu. Tapi dia tahu itu, karena itu dia berevolusi dari awalnya Page of Pentacles, dia berevolusi jadi Knight of Pentacles, menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Itu untuk membantu kamu. Itu aku lihat. Kalau untuk zodiaknya, Capricorn kuat banget. Selain Capricorn juga ada Taurus dan juga Virgo. Ada Leo juga. Ada Aquarius, Gemini, Libra. Tapi kuatnya di Capricorn. Selain itu juga ada Taurus, Leo, dan Earth sign. Aquarius, Gemini, Libra, bisa juga Virgo ada. Oke? Aku akan ambil dari sini. Untuk yang pilih file nomor 2. Kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Kehidupan kamu setelah menikah dengannya, untuk yang pilih file nomor 2. Ada 7 of Pentacles, ada 10 of Wands, ada 4 of Cups, ada the High Priestess, ada 3 of Swords, another 3 of Swords. Okay. Agak berat ya. Ada 7 of Wands,
What else? Please tell me more. Prolific file number 2. Jatuh semua deh. Sabar ya, aku ambil kartu dulu, jatuh. Oke, jadi ini aku rapiin dulu. Ada King of Wands, ada Five of Pentacles, dan ada Eight of Pentacles. Jadi ini konfirmasi lagi kalau bisa jadi dia itu bisa jadi seorang pengusaha atau investor, investasikan tentang sesuatu. Kehidupan kalian setelah menikah dengannya agak berat. Ini ada beberapa skenario. Skenario yang pertama yaitu orang ini bakal buat kamu sakit hati. Setelah aku jujur ya, jadi aku nggak bakal nutupin. Ini skenario yang pertama yaitu ya karena ada Three of Swords, another Three of Swords. Ini bisa jadi kamu bakal kecewa sama dia karena ya dia ternyata tertarik dengan orang lain seperti itu. Padahal di sini dia sudah punya kamu, di sini sudah punya kamu. Tapi dia malah fokus sama yang lain gitu. Ada seseorang yang dia lihat itu. Di sini ada yang seperti itu. Sakit hati sehingga kamu kayak bawa beban berat seperti itu. Beban berat yang udah selama ini kamu kamu kasih dia kesempatan tapi sampai bertumpuk-tumpuk dan akhirnya kamu ngerasa lelah dan ada perpisahan. Tapi skenario lainnya gini, setelah kamu menikah dengannya, ya dia ini benar-benar mencintai kamu. Dia tahu dia banyak tanggung jawab, tapi tetap kamu itu prioritas dia. Kamu nomor 1 untuk dia gitu, karena kamu itu berharga untuk dia. Dia akan selalu berusaha untuk menjauhkan kamu dan keluarganya dia dari yang namanya masalah finansial. Dia tipe orang yang bakal berusaha untuk itu, berusaha agar aman selalu dalam hal finansial. Dia juga orang yang pekerja keras. Jadi kehidupan kamu setelah menikah, ya dia bakal berusaha untuk memprioritaskan kamu, menjadikan kamu prioritasnya dia, berusaha untuk memberikan apa yang kamu mau. Kayak King of Wands itu kan juga orang yang tegas, berprinsip. Jadi dia bakal selalu berusaha untuk ngasih yang kamu mau gitu, berusaha keras untuk membahagiakan keluarganya. Itu skenario yang kedua. The High Priestess di sini itu ada secret, ada suatu rahasia, bisa juga ya. Aku gak dikasih terlalu banyak ngomong untuk yang file nomor 2. Ini juga bisa berarti kalau dia itu emang memiliki rahasia yang emang gak bisa dia kasih tahu ke kamu itu, karena The High Priestess-nya itu kan emang memiliki spiritual yang bagus, sehingga ada sesuatu yang emang dia gak bisa kasih tahu karena mungkin kamu gak percaya sama dia, atau emang gak bisa dia kasih tahu gitu. Itu skenarionya. Jadi ada yang benar-benar mencintai, memprioritaskan dan menghargai kamu. Ada juga dia bisa membantu kamu healing. Mungkin kamu masih ada trauma, tapi setelah kamu menikah dengannya, dia akan perlahan membantu kamu untuk melupakan masa lalu kamu, menyembuhkan rasa sakit kamu, membahagiakan kamu, karena dia itu tipe orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab, aku lihat di sini. Tapi skenario yang kedua, ya ada juga yang dia memiliki seseorang yang
dia atau kamu itu nanti setelah menikah itu kayak ada rasa jenuh, rasa kecewa yang selama ini sudah kamu tunggu-tunggu, yang sudah kamu tahan, atau dia juga itu yang bakal buat beralih ke orang lain gitu, padahal sudah memiliki kamu itu, sehingga ada yang sesuatu yang akan berakhir, hubungan yang bakal berakhir. Itu ada 2 skenario. Aku akan ambil untuk konfirmasinya. Konfirmasi untuk yang pilih file nomor 2, kehidupan setelah menikah dengannya. Ada Queen of Cups, tapi kebalik ya. Ada Death ya, Death tapi kebalik juga. Ada Eight of Pentacles. Dan ada The World. Another The World. Ini bisa jadi kalau kamu kenal sama orang ini dari sosmed, oke? Atau bisa juga emang kalian itu ada perbedaan ras, suku, budaya, atau dunia. Maksudnya negara atau daerah, seperti itu pokoknya. Ada perbedaan. Warna kulit juga. Lalu ada The Empress tapi kebalik. Ada Two of Wands. Two of Wands. Oke. Two of Wands-nya juga kebalik. Jadi kayak gini. Konfirmasinya yaitu setelah kamu menikah dengannya, ya, kamu tahu itu menyakitkan, tapi kamu berbalik. Oke, kasih dia kesempatan kayak itu. Itu yang buat kamu lama-lama kayak kehilangan perasaan kamu. Jadi kayak antara acuh tak acuh jadinya. Itu yang buat kamu kayak lari dari permasalahan yang seharusnya kamu selesaikan, tapi karena kamu ragu untuk meninggalkannya, ya itu. Di sini juga ada Death, tapi Death-nya itu terbalik ya. Jadi di sini ada sesuatu yang akan berakhir, tapi dari sesuatu yang berakhir itu kamu menemukan cahaya dalam hidup kamu. Ada juga yang aku lihat di sini mungkin ditinggal pasangannya atau kamu yang meninggalkan, sehingga akhirnya kamu sadar kamu memulai kembali dan yang lebih tercerahkan. Kamu diharapkan juga untuk membantu seseorang sih, untuk mewujudkan mimpi-mimpi, karena emang memiliki kemampuan finansial. Dan ini konfirmasi lagi kalau orang ini bisa jadi memberikan kamu proteksi. Percaya kamu akan selalu terlindungi, baik itu dalam hubunganmu, keluargamu, dan semuanya. Banyak-banyak sih berdoa sehingga kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang gak baik. Dan kalaupun ini ada yang sesuatu, karena di sini ada konfirmasi juga ada sesuatu yang berakhir, tapi setelah hubungan itu berakhir, entah kenapa aku lihat kamu di sini ngerasa terbebas, ngerasa senang, karena mungkin kamu akhirnya sadar hubungan yang udah nggak baik ini emang pantas untuk kamu tinggalkan, dan itu bukannya buat kamu sedih, tapi ngerasa lebih bebas, lebih bahagia sih, seperti itu. Kamu bisa membantu seorang dan percaya kamu akan selalu terlindungi gitu. Tapi kalau ini skenario yang kedua, yaitu orang yang sangat mencintai kamu, ini membuat kamu lebih bahagia sehingga kamu lebih banyak membantu seseorang, ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang dengan cara membantunya, dan juga membuat proteksi terhadap diri kamu dan keluarga kamu itu lebih baik. Itu sih. Lebih, kalau kamu ada pertanyaan itu kamu cari ke dalam diri kamu. Jangan lari dari masalah, tapi lebih ke dalam diri kamu, karena kamu itu sebenarnya orang yang hebat gitu.
Jangan biarkan rasa sakit menguasai kamu, ketakutan menguasai kamu. Dengarkan juga informasi, kamu bisa healingnya itu dari air, karena di sini ada water juga, a lot of water. Jadi kamu bisa healing dengan menggunakan air garam. Bisa dengarkan informasi yang datang kepada kamu. Healingnya juga bisa ke alam atau dengan suara-suara burung dan sebagainya. Kamu akan memutuskan sesuatu. Ada 2 pilihan. Jadi antara kamu memilih bertahan atau meninggalkan. Aku lihat di sini. Itu. Untuk zodiak udah aku bilang tadi kan, Capricornnya kuat. Lalu bisa juga Leo, Taurus, Virgo, ada juga Aquarius, Gemini, Libra. Ini juga ada Cancer, Scorpio, Pisces. Itu. Oke, aku akan ambil dari sini. Pesan dari malaikat cinta untuk kamu yang pilih file nomor 2. Ada the caption. Ya, ini sesuai ya. Jadi mungkin kamu atau pasangan kamu nantinya itu akan menggunakan topeng. Itu yang membuat kamu tersakiti dalam suatu hubungan, karena ternyata dia itu nggak seperti yang selama ini hubungan kalian selama ini. Mungkin saat kalian pacaran itu dia itu baik banget, sayang banget sama kamu, tapi saat menikah taunya dia menggunakan topeng. Seperti itu. Dia ternyata nggak seperti yang saat pacaran. Itu ada juga aku liatin, ini bisa kamu atau dia sedang menggunakan topeng dalam suatu hubungan ini. Jadi berhati-hati. Atau mungkin sebaliknya juga, dia itu mungkin rapuh di dalam, tapi di luar dia terlihat kuat dan pemberani. Itu. Oke. Free yourself. Jadi kalau hubungan ini udah nggak baik, udah nggak pantas untuk kamu pertahankan, free yourself untuk meninggalkannya. It's time to take back control of your life, karena yang bisa mengontrol hidupmu adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan biarkan kamu dikontrol oleh orang lain. Oke? Jadi untuk pernikahan, kehidupan kamu setelah menikah, untuk yang pilih file nomor 2 itu ada 2 skenario. Ada yang sad ending, ada juga yang happy. Terlalu banyak. Ada make the effort. Great love is worth taking the step and getting to take. Jadi gini, kalau hubungan kamu yang saat ini udah nggak baik, jadi berani untuk mengambil tindakan untuk pergi kayak gitu. Kalau emang dia udah nggak pantas untuk kamu pertahanin, tinggalin itu. Karena kamu harus percaya di depan sana ada cinta yang lebih besar, yang worth it untuk kamu ambil langkah untuk maju. Dengan kamu meninggalkan yang nggak baik sekarang, kamu akan mengambil langkah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih berharga ke depannya. Itu. Aku akan ambil inisialnya untuk yang pilih file nomor 2. Inisial orangnya itu. Oke. Jadi ada huruf B, lalu ada D, ada A, ada Q, lalu ada huruf P, dan huruf U. Oke, huruf C. Sorry. Jadi inisialnya ada huruf B, D, A, Q, P, dan C. Dan di sini ada love warna kuning. Jadi ada great love. Ada great love yang pantas untuk kamu tunggu. Oke, itu aku rasa itu aja untuk yang pilih file nomor 2. Semoga resonate.
Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 2. Hai, buat kamu yang pilih file nomor 3, yaitu ada bold. Unless your adventure side, take risk and be daring. Jadi kamu harus mengeluarkan sisi pemberani kamu. Bisa jadi pasangan kamu nantinya ini merupakan orang yang pemberani. Oke, dan berani mengambil resiko. Aku akan langsung ambil dari tarotnya. Aku ingetin lagi kalau ini general reading, jadi bisa resonate bisa enggak, dan energi itu bisa vice versa. Ini bisa energi kamu atau energi dia, dan kalau aku lagi nge-shuffle kartu, usahain ditonton, jangan di skip biar energi kamu bisa masuk, biar lebih resonate. Oke, aku akan bacain dulu dari ciri-ciri orang ini, ciri-ciri seorang yang akan menikah dengan kamu nantinya. Jadi ada Four of Wands, ada Judgment, ada The World, dan ada The Devil. Oh my god, ini banyak banget major arkananya. Ada The Magician. Major arkananya banyak banget ya. Ada King of Swords, dan ada Ace of Pentacles. Jadi untuk kamu yang pilih file nomor 3, cirinya itu orangnya itu bisa jadi ada di lingkup sekolah kamu, lingkup perumahan kamu. Karena di sini ada Four of Wands mengindikasikan kalau orang ini, kamu bisa ketemu sama orang ini di graduation, di pernikahan teman, atau di lingkup di sekitar taman rumah kamu, komplek kamu, bisa jadi juga seperti itu. Dan dia merupakan jawaban atas karma kamu selama ini. Dia itu energinya itu protektif, jadi dia bakal ngelindungin kamu, dan dia itu orang yang dilindungi oleh Tuhan, karena dia itu The Magician, jadi orang yang memiliki kekuatan untuk memanifestasikan yang dia mau. Dia mengerti tentang hal-hal spiritual. Dia juga orang yang tegas, orang yang super tegas, terus juga mukanya itu rada dingin. Mungkin gak kelihatan kalau dia tertarik sama kamu, tapi dia bakal berusaha untuk memberikan yang kamu mau. Dia juga orang yang sukses, aman dalam hal finansial, tapi dia itu tipe orang yang mengekang, jadi kayak The Devil. Jadi dia itu orang yang mengekang, orang yang egois bisa dibilang, karena ya dia itu orang yang tegas, jadi dia itu kadang otoriter tindakannya itu. Zodiaknya itu bisa Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, tapi kuatnya di Capricorn. Lalu ada juga Virgo, Leo, Taurus, bisa juga Aquarius, Gemini, Libra. Itu aku lihatnya bisa juga Capricorn, Virgo, Taurus, tapi kuatnya di Capricorn dan Virgo. Taurus juga lumayan. Oke, earth sign-nya kuat di sini. Aku akan ambil dari sini untuk bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Tapi dia itu serius dalam suatu hubungan, cuma kalian kalau jangan nyakitin dia sih. Jangan kecewain dia, karena kalau kalian kecewain dia, dia nggak segan-segan untuk bertindak keras terhadap kalian. Karena agak ada sifat otoriternya. Dia juga punya intuisi yang kuat, jadi kalian jangan coba berbohong sama dia. Oke, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya untuk yang pilih file nomor 3. Tapi dia bakal berusaha buat ngasih keamanan finansial, karena emang dia orang yang sukses. Ada Four of Cups. Ini yang kayak aku bilang tadi, ada Nine of Cups. Jangan sampai kamu malah ketahuan sama dia, jangan sampai kamu malah tertarik sama orang lain. Itu. Karena kalau kamu tertarik sama orang lain, itu yang bakal nyakitin dia, dan bakal buat dia nggak segan-segan untuk main kekerasan, bersikap otoriter ke kamu gitu. Ada Three of Pentacles. Ada Two of Wands, ada Nine of Pentacles, ada Four of Wands, another Four of Wands, dan ada Eight of Pentacles. Jadi gini, buat kamu yang pilih file nomor 3, saran
setelah kamu menikah sama dia itu kamu jangan sampai kayak kamu harus menghargai, oke, emang suatu hubungan itu pasti ada rasa jenuhnya, rasa pengen ngelihat sesuatu yang lain, mencoba hal yang lain, tapi jangan sampai kamu lakuin itu ke orang ini, karena saat kamu ketahuan kamu tertarik sama orang lain, bukan kamu yang biarpun kamu cuma cuci mata lah sekedar melihat orang lain, jangan sampai, karena ya dia itu tipe orang yang punya sifat otoriter seperti yang aku bilang. Dia sudah berusaha untuk memenuhi segala yang kamu mau, memberikan kamu komitmen, memberikan kamu finansial yang aman, kehidupan yang nyaman. Jangan sampai kamu malah mengecewakan dia seperti itu, karena dia ini tipe orang yang pekerja keras dan dia benar-benar tipe orang yang berusaha untuk memberikan yang kamu mau, memberikan kamu keamanan finansial, kebahagiaan seperti itu, keluarga yang happiness lah, dia selalu berusaha. Jangan sampai kamu malah tergiur dalam suatu hubungan atau dengan seseorang yang lain seperti itu. Kalau kamu ada masalah sama orang ini, kamu tinggal katakan sama orang ini biarpun keras, tapi dia itu bukan berarti nggak bisa dikasih tahu ya. Jadi kalau kamu ada masalah, kamu kasih tahu dia bakal berusaha untuk memenuhi itu seperti yang kamu mau. Itu karena di sini ada Three of Pentacles, ini indikasi untuk komunikasi yang lebih intens lagi. Omongin kalau ada masalah, ya bicarain, jangan beralih ke hal lainnya gitu, karena kalian itu di blessing dengan kehidupan yang nyaman, keluarga yang bahagia, yang saling memberi happiness, komitmen yang harus dijaga seperti itu, dan kebahagiaan finansial, karena dia itu tipe orang yang benar-benar berusaha keras. Oke, jadi mungkin kamu kadang ngerasa kayak dia ini terlalu keras, gini nggak boleh, ngelirik nggak boleh, kayak itu mungkin kamu ngerasa jenuh. Tapi saat kamu bisa mengerti dia, kamu bisa menemukan sisi-sisi baik dia yang selama ini selalu berusaha menuhin yang kamu mau, enggak biarkan kamu dan keluarga kamu kesusahan seperti itu. Jangan biarkan karena satu kesalahan, satu sifat dia yang benar-benar emang kayak gitu loh dianya, itu buat kamu beralih ke hal yang negatif yang buat kamu akan menyesal seumur hidup. Oke, aku akan ambil konfirmasinya dari sini. Untuk kamu yang pilih file nomor 3. Konfirmasi hubungan kamu setelah menikah dengannya. Jadi ada another Ace of Pentacles. Jadi oke, orang ini emang finansialnya tuh bagus, karena dia itu tipe orang pekerja keras. Jadi apa yang dia mau itu bakal berusaha dia dapetin. Ada Eight of Swords, ada Ten of Wands, ada Ace of Swords. No, sorry, maksud aku Queen of Swords. One more please. Okay, thank you. Ada Five of Pentacles. Jadi gini, mungkin kalau misalnya kamu emang udah nggak kuat sama orang ini karena terlalu otoriter dan kamu memilih untuk melepaskan diri, oke, itu nggak apa-apa, itu hak kamu untuk membebaskan diri. Tapi saat kamu bisa mengerti orang ini, kamu bisa menghargai perjuangan dia selama ini, ya kamu akan menemukan kebahagiaan seperti itu. Karena dia ini selain finansialnya bagus, dia juga orang yang bertanggung jawab. Dia bakal berusaha untuk memberikan kamu yang terbaik. Walaupun dia sakit, tapi dia bakal berusaha selama kamu bisa menjaga kepercayaan dia. Tapi saat kamu mengkhianati kepercayaan dia nggak bakal segan-segan untuk bertindak keras terhadap kamu, karena dia itu orang yang tegas. Dia orang yang pemberani, dia nggak bakal segan-segan untuk ngambil tindakan terhadap sikap kamu kalau kamu sudah mengkhianati kepercayaan dan mengkhianati usaha dia selama ini. Jadi seperti itu sih aku lihat. Tapi kalau untuk masalah finansial dan juga keinginan, sebenarnya orang ini bakal berusaha selalu untuk memberikan yang kamu mau. Itu cuma dari kamunya aja sih, bisa nggak menghargai dia dan menerima kekurangan dia itu. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan, nobody perfect, oke? Kesempurnaan cuma punya Tuhan. Jadi segala keputusan untuk masa depan kamu ada di tangan kamu. Oke, aku akan ambil pesan dari para malaikat cinta untuk kamu.
Yang pilih file nomor 3. Ada reconciliation, jadi hubungan ini bisa dari hubungan past life atau hubungan kamu dengan dia di masa lalu. Ada passion, ada gairah. Jadi izinkan di hati kamu dan juga jiwa kamu bernyanyi dalam kebahagiaan. Sesulit apapun itu, biarkan kebahagiaan. Kamu harus bahagia juga. Jangan selalu melihat sisi negatif dari seseorang, tapi terimalah juga sisi positifnya. Lihat sisi positifnya juga, oke? Dari sana kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena nobody perfect. Ada healing family issue. Jadi kamu harus banyak-banyak memaafkan. Mungkin kamu atau dia itu punya trauma terhadap kehidupan masa lalu. Mungkin dia sih, karena itu dia itu bertindak agak otoriter, agak keras. Jadi mungkin karena dia pernah di keluarganya dia ada yang mengalami seperti itu. Entah dia dari keluarga yang broken home, atau mungkin pernah orang tuanya mengkhianati kepercayaan dia atau ibunya. Pokoknya ada masalah dalam keluarganya itu yang membentuk dia seperti saat ini. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak mau seperti itu. Dia berusaha, tapi karena sudah dari kecil dia melihat seperti itu, karena itu dia butuh bimbingan kamu, butuh rasa menghargai kamu itu. Kamu yang bisa ngebimbing dia ke arah yang lebih baik. Oke, aku akan ambil inisial untuk orang ini, yang untuk pilih file nomor 3. Inisialnya ada huruf N, ada huruf Q, ada huruf U, ada huruf T, F, lalu huruf H, dan juga huruf D. Jadi untuk inisialnya itu ada huruf D, H, F, T, N, Q, dan juga ada huruf U. Dan ada gold love. Jadi saat kamu bisa menerima dia, kamu nggak perlu khawatir masalah finansial. File 1, 2, 3 finansial aman. Terutama yang file nomor 3 ini, keuangannya tuh benar-benar aman karena ada 2 kali konfirmasi Ace of Pentacles. Jadi bakal selalu ada anugerah finansial, bakal selalu, karena emang beruntung dalam hal finansial. Jadi untuk finansial aman banget. Oke? Tergantung kamunya mau menerima dia, mau membimbing dia atau enggak. Itu aja sih. Aku harap ini resonate sama kamu. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 3.